Oke, selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intokune, NIM 2119069, kelas C, mata kuliah grafika komputer. Oke, di video kali ini saya akan membuat sebuah animasi, yaitu kincir angin. Saya akan menganimasikan kincir angin menggunakan aplikasi Blender. Untuk itu kita langsung pada aplikasinya. Oke teman-teman, untuk tampilan awal blendernya akan seperti ini. Untuk itu kita klik pada tempat kosong. Nah, pada tampilan blendernya sudah terdapat sebuah kubus. Kubus ini saya akan gunakan untuk membuat baling-baling pada kincir anginnya. Oke, yang pertama saya akan mengecilkan bagian depannya, yaitu saya masuk pada tool scale, lalu klik pada objek. Nah, saya akan kecilkan, kita tarik. Oke, saya akan perpanjang sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Setelah itu kita kasih tipis bagian sampingnya, kita tarik. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masuk pada mode edit. Setelah mode edit kita klik pada face select ini. Nah, lalu kita select bagian atas. Setelah itu kita tekan S pada keyboard, lalu kita tarik ke bagian dalam untuk memperkecil ujung paling atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita select lagi bagian bawah. Setelah itu kita tekan E lalu tarik ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita tarik ke arah kanan. Nah, seperti ini. Oke, untuk tampilan baling-balingnya akan seperti ini. Nah, setelah itu saya akan membuat baling-baling yang berikut. Untuk itu sebelum menambahkan objek, kita masuk kembali pada mode object mode ya, object mode. Lalu objek ini saya akan tarik sedikit ke atas. Nah, untuk membuat objek baru berupa baling-baling yang berikut, namun saya tidak akan menambahkan objek baru lagi teman-teman, tapi saya akan mengcopy objek yang sudah ada sini, yang sudah saya edit. Yaitu kita klik objeknya, lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu kita tarik ke sini. Oke. Nah, karena baling-balingnya saya akan membutuhkan 4 baling-baling, maka saya copy sebanyak 4 kali. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V, lalu Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, sekarang saya akan menyusun keempat objek ini menjadi baling-baling sebuah kincir angin. Untuk itu saya klik objek baling-baling, lalu saya tekan RY 90, lalu klik. Nah, objeknya sudah berputar 90 derajat, lalu saya tarik ke bawah. Kita akan menyusunnya berbentuk sebuah baling-baling. Lalu saya
susun baling-baling yang berikut. Nah, untuk baling-baling yang ke arah kiri dia akan 90 derajat ke arah kiri, makanya kita akan menekan RY min 90 derajat, maka dia akan berputar 90 derajat ke samping kiri saat kita menggunakan min. Lalu kita tarik ke arah bawah. Oke, lalu objek yang berikut kita akan posisikan pada bagian bawah. Oleh karena itu kita akan menekan RY 180 derajat. Oke, dia akan berputar 180 derajat. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan menambahkan sebuah objek sebagai objek pengunci di bagian tengah-tengah sini teman-teman, yang berbentuk persegi 4 yang kosong. Saya akan menambahkan sebuah objek sebagai objek pengunci antara keempat objek tersebut. Karena itu kita shift A untuk menambahkan objek baru, lalu ke mesh, lalu kita ke silinder. Nah, saya menggunakan objek silinder sebagai pengunci. Nah, setelah kita posisikan di bagian tengah, lalu kita akan memutar objek silinder ini. Oleh karena itu kita klik objeknya, lalu kita klik RX 90. Objeknya berputar 90 derajat. Nah, kita posisikan pada bagian tengah. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan objek penguncinya, maka kita harus mengunci antara objek per 1, 2, 3, 4 dan objek yang kelima ini menjadi satu objek. Nah, untuk itu caranya adalah kita tekan shift, lalu kita klik objek pertama, objek kedua, objek ketiga, lalu objek keempat. Setelah itu objek yang kelima. Nah, setelah diseleksi kelima objek tersebut, kita gunakan Ctrl J untuk mengunci kelima objek tersebut. Nah, sudah terkunci antara kelima objek tersebut teman-teman. Oke. Nah, kelima objek ini sudah menjadi satu objek ya teman-teman, karena sudah dikunci menggunakan Ctrl J tadi. Nah, kita bisa pindahkan ke atas, ke bawah. Nah, untuk itu masuk ke mode edit. Nah, untuk mengedit penguncinya. Oke, setelah itu kita klik objeknya, lalu kita pilih insert face, klik. Lalu kita dorong ke dalam seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita klik lagi,
extrude region, lalu kita tarik. Nah, setelah itu kita kembali ke insert face. Oke. Nah, setelah saya membentuk penguncinya, sekarang kita kembali ke mode objek. Oke teman-teman, sekarang baling-balingnya sudah jadi. Setelah itu kita akan menambahkan tiang. Oke, kita shift A, mesh, lalu kita ke silinder. Oke, tiangnya saya menggunakan silinder, lalu kita perpanjang tiangnya. Oke, lalu kita akan sesuaikan ya supaya pas baling-balingnya. Kita posisikan pas tengah-tengah tiangnya ya. Oke teman-teman, sekarang tiang kincir anginnya sudah jadi dan baling-balingnya sudah. Sekarang saya akan menambahkan sebuah objek lagi untuk membuat alas pada bagian bawah tiang ini teman-teman. Untuk itu saya shift A, mesh, lalu silinder. Saya menggunakan alasnya yaitu silinder. Lalu saya akan membuat alasnya. Oke, alasnya seperti ini. Saya akan tarik sedikit agar berbentuk bulat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita posisikan pada bagian bawah tiangnya sebagai alas.
Oke teman-teman, sekarang kincir anginnya sudah jadi ya teman-teman. Maka sekarang kita akan masuk pada proses animasi. Kita akan menganimasikan kincir ini agar berputar ya teman-teman. Oke, namun sebelum kita masuk pada proses animasinya, kita akan melakukan pewarnaan pada tiang, alas dan juga baling-balingnya teman-teman. Oleh karena itu kita masuki untuk tahap pewarnanya. Kita klik ke sini teman-teman, kita klik pada konteks material, lalu use node, kita klik, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih viewport display. Setelah itu kita pilih color atau warna. Oke, untuk mewarnai baling-balingnya, kita klik baling-balingnya atau kita klik objek yang akan diwarnai, lalu kita klik color, lalu kita pilih warna teman-teman sesuai keinginan kita. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan warna merah untuk baling-balingnya. Oke, setelah itu saya akan mewarnai bagian tiangnya. Kita klik objeknya, lalu kita ke new, lalu kita pilih warna. Untuk warnanya saya menggunakan warna coklat. Warna tiangnya saya menggunakan warna coklat ya teman-teman. Dan untuk alasnya saya menggunakan warna untuk warna alasnya saya menggunakan warna kuning ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk pada proses animasi. Oke. Kita tarik ini ke arah atas sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada proses animasi. Itu pertama-tama kita yang pertama kita klik pada objek yang akan dianimasikan, yaitu kincirnya ya teman-teman, atau baling-baling. Kita klik pada baling-baling, lalu kita tekan I pada keyboard, lalu kita ke lock root and scale, lalu kita klik, lalu kita pindahkan dari frame 1 ke frame 20. Oke, setelah itu kita tekan RY 90
lalu kita tekan I lagi di keyboard, kita ke lock root and scale, pilih, lalu kita pindahkan frame dari 20 ke frame 40. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, kita tekan I, lalu kita ke lock root and scale. Oke, lalu kita pindahkan lagi di frame 40 ke frame 60. Setelah itu kita tekan RY lagi, RY90, tekan I, lock root scale, lalu kita pindahkan lagi dari frame 60 ke frame 80. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, lalu tekan I, lalu lock root scale, lalu kita pindahkan lagi dari frame 80 ke frame 100. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, lalu tekan I, lalu kita pilih lock root scale, lalu kita pindahkan dari 100 ke 120. Oke, kita tekan RY90, kita tekan RY90, lalu tekan I, lalu lock root scale, lalu kita pindahkan dari frame 100 ke frame 120. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, tekan I, lock root scale, kita pindahkan dari 120 ke 140. Oke, lalu kita tekan RY90, I, lock root scale, lalu kita pindahkan dari frame 140 ke frame 160, lalu kita pilih RY90 lagi, klik I, lock root scale, lalu dari 160 ke 180. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, tekan I, lock root scale, lalu kita tarik dari frame 180 ke frame 200. Nah, lalu kita tekan RY90 lagi, tekan I, lock root scale, lalu kita dari frame 200 ke 220. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, tekan I, lalu kita pilih lock root scale, lalu kita tarik dari frame 220 ke 240. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, tekan I, lock root scale, lalu kita tarik dari 240 ke 260. Oke, lalu kita tekan RY90 lagi, tekan I, lock root scale, lalu kita tarik dari frame 260 sampai frame 280. Oke,
Nah, untuk frame-nya saya cukup sampai di frame 280 ya. Oke. Sekarang kita akan coba play apakah kincir anginnya sudah bisa di play atau sudah jadi animasi ya. Kita play. Oke teman-teman, di sini kincir angin sudah berputar teman-teman, sudah berbentuk sebuah animasi. Oke, sekarang kita akan simpan ya, atau kita akan render ya teman-teman. Nah, untuk proses rendernya kita ke menu konteks output, kita klik, lalu kita ke output, kita pilih. Oke, lah di sini saya akan menyimpannya di bagian desktop ya teman-teman. Lalu kita tuliskan namanya animasi kincir angin. Oke. Oke, setelah kita tulis namanya, kita pilih, kita klik accept, lalu kita pilih file formatnya. Di sini kita pilih FMPEG video. Oke, setelah itu kita render. Kita render animation. Nah, sekarang kita tunggu proses rendernya teman-teman, hingga frame ke 280. Oke teman-teman, upload mungkin hanya ini yang dapat saya buat. Terima kasih.